jujur terang banget ini. Hai guys. Thank you Kak Andri Ngaidal. Aku diberikan angklung. Suara angklung malam-malam serem ya. Ini apa sih? Kenapa tiba-tiba ada nasi goreng? Bingung. Bentar, kita pindahkan dulu ini. Besok si VC gak? Satu, oke. VC aku bahas apa ya? Aku bisa bahas apa aja guys. Bahas apa terserah.
minuman yang paling bagus buat kucing. Jadi kemarin pas Bojack dibawa ke dokter, ternyata ada satu merek minuman gitu, dia ternyata surprisingly bagus untuk kucing, karena aku jarang minum minuman itu, jarang minum yang merek itu kan. Jadi aku kayak nggak tahu kan, terus ternyata katanya itu bagus. Kayak jadi kalian tuh lihat dari pH-nya gitu loh. Oh iya sih, aku bilangnya Macan rebutan sama aku, benar, setuju. Thank you Nathan, makasih ya. Iya kan aku udah cerita kemarin, nggak dengerin parah. Kalau dipegang masih sakit. Dicakar Bojack guys, parah. Aku cerita nggak didengerin. Ke kartu hijau langsung kasih kartu merahnya ke Tepi, sumpah nggak apa-apa banget. BTW lagi banyak banget nyamuk gak sih guys? Kalian ngerasa gak? Sumpah aku ngerasa kayak lagi banyak banget nyamuk. Nggak tahu karena mungkin lagi kenapa ya? Guys, lihat aku ada martabak tau. Sumpah ya, aku capek lo ambil.
Bentar ya. Lah, aneh sih. Ditinggalnya tinggal 2 guys. Ini amat ya. Aku pilih yang kejunya lebih tebal karena aku suka keju. Sebenarnya satu aja cukup sih. Tapi ini martabaknya enak banget. Nih aku kalau beli martabak ya aku nggak pernah beli kalau bukan keju, pokoknya harus keju karena aku suka sama yang keju tuh. Keju enak. Ini mah aku makan kayak gini doang ya. Aku harus panasin deh. Aku malas panasin. Sekarang apa? Emang biasanya makan martabak diapain? Makan martabak dipotong lah. Mau usah diapain guys? Nih aku makan yang ada keju dong. Wow. Kalian harus tahu berapa enaknya. Kalau makan martabak ambil satu buah. Apa? All the times that Entah kenapa aku enak. Kayaknya gara-gara aku makan es campur 2 kali hari ini guys. Jadi tadi aku makan es kacang merah. Terus tadi aku makan kayak dessert es juga gitu. Sampai 2 kali. Aku kayak pusingnya bapak.
Thank you Kak, thank you Mas Kifar, makasih ya. is the sunrise and those brown eyes. Harus panas ya. You're the one that I desire. When we wake up, Ada gak orang mukbang martabak subah? it makes me feel so nice. Apam balik. Stuck in the desert. You're the talent all I take when my head hurts. Apam balik. Namanya apam balik. My life, Lucu banget. I just wanna see how Ya udah. Ini manis juga. Aku puasa makan manis 2 hari. Besok sama lusa. Sama lusa pas hari Jumat. Aku mau minum air aja. Air putih. Bisa dong, kalau matcha sih bisa. Kan matcha nggak manis. Kita nggak pakai yang nggak mungkin spesifik pakai susu. Tapi ya udahlah. Kalau matcha kan menurut aku nggak masuk ke itu. Matcha mah nggak apa-apa guys. Matcha nggak ada gula ya matcha. Sebab aku pakai susu, cuma kayak susu juga kayak ya udah kan yang sehat-sehat juga. Oh ya, hidup sehat bener banget. Harus hidup sehat asli. Padahal kayak cuman ini kan ngomong doang kan. in all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness. You think I'm crying on my own while I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I've been moving on. Rasa rumput, nggak ada lah rasa rumput. I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught Aku lagi pusing nih nggak tahu. didn't see what's going Kayak lagi pusing akhir-akhir ini. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Thank you Kak Syafiq, makasih ya. Told me that you still hated Kayaknya abis ini aku akan tapi kayaknya seingat aku baru minum paracetamol kayak berapa hari yang lalu deh. Gak tau kenapa akhir-akhir kepala lagi pusing, sering pusing. try to make me forget where I came from. Apakah aku perlu olahraga? Apa aku perlu gym? Kurang tidur, makanya kayaknya malah kebanyakan tidur deh. Hari ini tuh aku ngerasa kayaknya aku kebanyakan tidur, makanya kepala pusing. Tapi kenapa baru pusingnya sekarang? Nah sebenarnya dari 1 jam yang lalu mungkin gitu. Nggak tahu kenapa. Makasih Kak Tepi. Nggak tahu, kurang darah bisa jadi sih kurang darah. Aku punya obat penambah darah tau, karena emang kadang-kadang suka kayak kurang darah gitu. Harus apa? Harus jadi vampir dulu berarti. Kurang cuan sih, benar, setuju, kurang cuan. Eat more meat. Iya bener banget Kak Syafiq. Bentar, hari itu aku makan apa? Aku makan siang, aku makan udang. Udang is a meat, right? Enggak ya?
Mungkin kayak aku butuh yang mid gitu ya. Gila banget, padahal aku hari ini menurut aku tidur kebanyakan dan aku udah ngantuk lagi. Aku sesuka itu sama tidur, guys. I love sleep so much. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Biasanya emang gitu katanya, kalau kebanyakan tidur jadi gampang ngantuk gitu kah. Seafood, iya nanti ya udah kalau gitu berarti harus ini sih. Harus makan meat. Besok kita makan meat. Besok aja deh. Atau enggak parah nonton di Raw aja bikin atau apa, itu mah si Kak Iraf doang yang begitu, yang diikutin teman-teman. Kalau aku gitu pas liburan mager tiduran, jam malam udah ngantuk. Oh iya sumpah kak, keren banget, sumpah aku pengen deh jam 8 udah ngantuk tidur ya, kayak anak bayi gitu ya. Sekarang aja ya kayak keponakan aku aja tidurnya malam loh, padahal masih kecil. Makanya masa sekolah dulu sebenarnya setuju. KTP kalau di Roa ini terus ya soal. Ya kok itu guys beneran. Salting mulu kalau di Roa. Asik. Kita ada podcast yuk kayak. Thank you Mas Kifar, makasih ya. Thank you. Untuk podcast biar nggak ngantuk. Terus kayak malah makin ngantuk kan enggak. Makhluk ini lebih serem dari hantu. Hah? Aku keluar itu tuh kan. Tapi aku penasaran. Yuk kita nonton yang apa? Karena aku nonton bersama 1000 orang di sini ya. 981 orang yang nonton, harusnya nggak apa temenin aku. Jadi kalau serem ya udah. Ini atau udah terminal tapi tiba-tiba bangun lagi. Masih di sini, terus murid saya di sini asisten saya. Nah, tahu saya dengar di belakang tuh dia ngomong, Bunda. Apaan sih, nggak mau kenapa sih kontennya dibikin serem-serem gitu? Maksudnya kalau misalkan yang mulai cerita serem kayak santai bro, nggak usah bikin ya serem-serem gitu, ngerti ya sih? Iya.
Hari ini kita akan ngobrol Iya, dengan iya. Dr. Stefani, seorang dokter forensik yang sering membagikan kisah-kisah mistis di sosial media yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Let's go. Halo Dr. Stefani. Halo Bang. Nah, kita mulai dulu nih pekerjaannya ya. Ya, Dokter forensik ngapain nih dokter forensik ini? jadi dokter forensik itu Thank you Kak ya Wahyu. sebenarnya sih nggak jauh Makasih beda ya. sama dokter-dokter yang lain. Oke. Kita menangani pasien, cuman bedanya pasien ini itu yang Iya, sudah ini Kak kebanyakan Tepi memang nih. sudah meninggal dunia, udah meninggal ya. Orang meninggal masih bisa jadi pasien. Masih dianggapnya pasien atau korban lah gitu. Tapi kalau ditanya nggak bisa jawab kan keluhannya apa dia Oh, nggak bisa Kalau jawab. nggak bisa jawab lah. Tapi berarti ini adalah sebuah ilmu kedokteran yang mempelajari orang yang sudah meninggal intinya itu. Ya intinya tuh kita menerapkan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Kayak tadi Mas Bang Radit kan bilangnya ini pasiennya udah nggak bisa ditanyain lagi ya. Enggak, tapi kita yang berbicara buat mereka dari bukti-bukti yang ada di badannya gitu. Kita lihat ini kira-kira kenapa nih gitu. Dari bukti itulah yang berbicara ke kita. Oke. Forensik itu apakah selalu kaitannya dengan kebutuhan pengadilan atau hukum atau ada hal lain yang nggak ada kaitan sama hukum masih bisa dikerjain dokter forensik gitu? Oh pasti berhubungannya dengan hukum karena Selalu? Selalu. Oke. Berarti sering sekali menangani mayat korban pembunuhan. Oh ya, ya pokoknya yang meninggalnya nggak wajar lah. Nggak wajar tuh mulai dari penasaran nih jadi. Ya aku suka Jadi nontonin katakanlah Dr. Stefani, ada dia soalnya orang meninggal di soft sebuah spoken rumah. banget, jadi aku suka nonton. Itu gimana? Kan bisa aja keluarganya bilang. Dia soft spoken banget Oh, iya, guys, dia terus dia meninggalnya juga jatuh kalau dari ngejelasin tangga. sesuatu tuh Oh, kayak iya. jelas. Gimana banget rangkaiannya gitu loh. sampai polisi bisa kayak ini kayaknya harus ke dokter forensik nih. Itu menariknya di situ kadang-kadang memang misalkan TKP-nya itu saksinya terbatas, kita mesti Soft cermat spoken sekali kayak misalkan aku kita dong. mau meriksa. Karena ada Thank juga you, mas Kak orang tuh Irfan. ditemukan di Makasih pinggir ya. jalan, dibilangnya diduga ini kayaknya jatuh dari motor, Oke. gitu. Tapi itulah pinter-pinternya dokter melihat pola lukanya. Nah, itu kan meninggalnya nggak wajar tuh, pasti diperiksa oleh dokter forensik. Nah, ketika saya periksa itu, saya lihat yang namanya luka-luka itu kan biasa kalau kecelakaan, pasti daerah yang kebuka, Oke. gitu kayak wajah gitu. Tapi waktu si korban ini saya ketemu ada lukanya kok di leher, Oh. memar, gitu jelas sekali. Dan itu hampir nggak mungkin orang itu kecelakaan lukanya di sini karena kan terlindung nih. Iya. Dan ternyata saya ditelusuri beneran. Waktu dia jatuh di situ dia dalam keadaan meninggal dunia. Gitu. Oke, berarti dokter forensik itu bisa menentukan nih orang meninggalnya kapan. Meninggal kapan? Iya, tapi kita bilangnya nggak ini ada indikasi tidak pidana, tapi ada alasannya kita bilangnya. Kita ngomongnya kalau kecelakaan itu Thank you kayak seperti Nathan, ini nih. makasih Oke, ya. oke. Tapi artinya apakah kayak kasus yang meninggal di jalan ini Hah? itu polisi curiga dulu Mm-mm. baru manggil dokter forensik atau semua kematian yang kayak gini dokter forensik udah pasti tanganin juga? Oh ya, semua kematian yang nggak wajar. Oh. Ya misalkan kayak meninggalnya di rumah, di jalan tiba-tiba meninggal gitu, pasti dibawa ke forensik dulu untuk diperiksa. Tapi kalau misalnya ada yang meninggal di rumah pasti ke forensik dulu atau enggak? Karena saya punya teman, Ya. saudaranya ada meninggal di rumah tuh. Ya. Terus ada polisi datang, terus ngecek gitu kan, oh ada ini yang meninggal di rumah. Karena dia emang udah lama sakit-sakitan, Oh. ceritanya saudaranya ini. Terus ya udah akhirnya dikubur. Oh ya, kalau itu tergantung ya, misalkan meninggal nggak wajar itu pokoknya di luar usia tua sama sakit dalam perawatan. Ini kan sakit nih perawatan di rumah, Oh. berarti dianggap Besok ya Pak meninggal ini Kudan. wajar lah. Kalau Apa jantung ya? kalau Kalian tiba-tiba mau ada apa guys? kayak Bebas gak sih? Terserah ada kalian teman kelihatan mau sehat dress nih, code Ah. apa. terus dia meninggal di rumah, Ya. badannya gemuk lah katakanlah ya, temannya meninggal di rumah, terus dibawa ke rumah sakit dinyatakan meninggal, itu perlu forensik juga atau cukup dengan ini kayak jantung nih gitu? Biasanya Very kalau calming. misalkan Iya, dicurigai makanya ke aku suka arah banget, yang sumpah. tindak pidana atau yang lain-lain kan dilihat di usianya juga. Misalkan mau make sure dulu, pasti dibawa ke forensik dulu buat diperiksa. Oh, tapi ada kemungkinan miss di situ nggak? Ada kemungkinan kayak ya udah kita sepakat jantung lah gitu. Sepakat jantung gitu, pasti diperiksa dulu sama dokter di IGD-nya. Oh. Bisa dicek nih, lihat misalkan, Kata oh ini kayak pink, memang kata tandanya Daddy mengarah ke leopard, penyakit, kamu nggak ada apa? tanda-tanda nggak wajar lainnya, misalkan Boleh ya, ada biasa pink dan makan leopard sesuatu, kalau minum gitu. sesuatu gitu yang kira-kira bisa membahayakan. Nah itu biasa langsung diserahkan ke keluarga, dijelaskan dulu. Oke. Seru banget. Dokter Stefani pernah nemu orang diracun nggak? Mayat orang korban diracun. Pernah. Kelihatan jelas nggak? Kelihatannya pasti ya ada riwayatnya lah dari si penyidik ini, kelihatan dari ceritanya penyidik, orang yang sehat atau out of nowhere tiba-tiba dia ngedrop dan jatuh. Dan waktu misalkan racunan ditelan emang kelihatan di sekitar Kan kedengeran mulutnya. gak sih guys? Oh, jadi kalau racun ditelan itu ada indikasi di mulut. Kalau racunnya mengiritasi mulut ya
karena kebetulan yang dipakai Oke. saat itu memang racun yang mengiritasi saluran pencernaan, jadi kelihatan. Dan ada untungnya waktu itu ada saksinya juga gitu, dia meminum sesuatu, minum air, dan tiba-tiba aja dia mengeluh kesakitan, mulutnya pahit, sempat lari, jatuh, dan gak lama meninggal. Siapa pembunuhnya ternyata? Itu pembunuhnya Keluarga. orang terdekat. Keluarga. Orang terdekat dan motifnya dendam. Alah. Iklan lo. Seru banget. Ngeri ya Mas ya? Kok jadi seru ya? Maaf. Bukan seru. Nggak seru. Tapi kayak cerita detektif yang saya suka baca maksudnya. Oh, iya. Nggak seru sih, nggak seru buat orang-orang lain ya. Cuman Tragis sebenarnya. ya karena- tragis, betul tragis. Orang yang itu, yang pelakunya Heeh. pura-pura baik nggak? Oh, sangat pura-pura baik. Oh kelihatan, betul dokter ngeliat? Oh, enggak, waktu itu dia kalau nggak salah sempat datang mengantar, tapi nggak lama kemudian dia pulang dengan alasan saya mau mengurus pemakaman orang ini. Gitu. Oh. Katanya keluarganya itu pada saat itu dia sampai yang membantu pemakaman dari awal sampai akhir. Tapi setelah itu dia merasa sudah aman, dia pergi. Gitu. Oke. Padahal saat itu penyidikan Parah masih berlangsung dan banget. waktu saya lakukan otopsi, memang jelas ada racun yang jumlahnya mematikan di situ. Pernah nonton Dan show tanya stand up? keracunan, racun tipe nggak ini pernah itu Ca. khas kan? Kalau Itu, nonton pakai online racun sering, apa? cuman Nggak nggak boleh pernah Kalau kata ya, langsung. Boleh sih, cyanida. aku Oh pengen. pakai cyanida. Oh oke. Kalau Oh, itu ada- kasus yang itu bukan ya? apanya? Beda lagi ya? Oh, bukannya, Bukan yang rame itu ya? bukan. Oh berarti Pokoknya, lazim dong cyanida dipakai untuk meracuni orang? nggak juga, karena waktu itu kayaknya orangnya menganggap itu bisa jadi pembunuhan yang sempurna. Cuma gara-gara dia melihat beberapa berita menggunakan racun jenis ini. Ya karena kan yang rame juga kan seperti Netflix tuh Iya. ada juga kan pakai racun cyanida ya. Dan ini pokoknya yang saya ceritakan ke Mas Radit, ke Bang Radit, dan juga ke nonton di sini, itu nama tempat dan kejadian pasti saya samarkan kok. Oh iya Iya. siap. Oh Ya, kan yang tahu ini kasus apa dan di mana, mudah-mudahan nggak tahu. iya yang jelas bukan itulah ya. Ya karena saya melindungi identitasnya korban ini dan Pasti. juga nama baiknya si keluarganya. Oke. Kita masuk ke konten-kontennya. Oke. Dari tadi kan lagi ngomongin itu kan, Iya. soal melindungi nama apa segala macem. Tapi kan kalau kontennya Dokter Stefani itu sering ceritain kejadian serem Ya. yang berhubungan dengan tanda kutip pasiennya lah ya, yang gituin. Itu nggak apa-apa, Iya selama namanya sumpah, disamain aku kan berarti. aku Selama namanya penggemar disamarkan. detektif Conan Oke. banget ya. Aku baru Tepat punya kejadian volume pasti saya 1 samarkan. sampai Dan sampai saya juga akhirnya membedakan mahal nih, maksudnya komiknya, saya kan harganya sekarang saya harganya menceritakan, 50.000. saya Pokoknya membacakan terakhir kali kasus aku ini, beli itu kayak otopsi. 30.000-an. Itu Tapi beda aku dengan udah saya sampai menceritakan volume itu pengalaman yang tidak 60-an bisa kalau nggak dijelaskan salah, secara kayak, atau medis 50-an gitu. aku lupa. Oke, Pokoknya oke, karena oke. Karena itu dua hal kakakku yang beda sama aku kan? tuh Dua hal suka yang beda, banget cuman sama detektif saya, Conan, jadi walaupun kita punya saya semua dapat komiknya. pengalaman seperti ini, Karena kan dulu tapi kan saya lebih dalam sering baca menegakkan komik kan diagnosis dibanding untuk main kematian HP. tetap harus pakai ilmu kedokteran. Terus Karena kayak, kalau di jadi aku seneng konten-kontennya banget banyak kalau banget kayak true cerita-cerita crime seremnya nih, itu salah cerita satu paranormalnya nih. my Tapi favorite sebelumnya kayak sebelum buat kesana, nonton Dokter gitu, Stefani ini sendiri karena takut sama mayat nggak? dari dulu emang Kalau suka. dulunya? Aku dulu suka banget Oh, dulu sih Conan, enggak. aku suka Sama banget sekali Kindaichi. enggak. Karena Kindaichi yang lebih diajarkan sama ayah sama underrated ibu dibanding saya, Conan, karena itu Conan kan ya, semua orang tahu pokoknya ya. jangan takut sama Pokoknya hal dia yang seharusnya Kindaichi. tidak kita takutin gitu. Oh. Kita nggak nantang. Kindaichi Kita nggak lebih mentang-mentang, underrated, tapi cuman dia saya menurut jangan aku takut. pembunuhannya lebih Dulu tuh di lebih serem. saya kan dulu palang kayak merah remaja. pembunuhannya Oh, lebih iya. kayak Ujiannya itu lebih enggak apa namanya itu lebih dulu serem. yang atau Pokoknya sekarang thank you ya, KWD ada 12, ngambil kartu makasih di ya. ruang mayat gitu. Hmm. Dan harus masuk ruang mayatnya gitu. Ah. Kartunya nanti taruh di mana lah di ruangan itu di sebuah tempat Oh, lah. tapi aku suka sih. Nah itu Jadi aja kita udah karena stres lebih banget. Karena kompleks ngebayangin cerita ya kan. Apalagi kalau ada yang pembunuhannya gitu di tenggelam. Kindaichi. Oh, iya. Itu kan bentuknya ini ya. Ya Sudah- lagi aku juga sudah punya komiknya aneh-aneh kayak gitu. udah lama banget. Tapi sih. Dokter Dulu aku tuh Stefani seneng sendiri banget nonton dari baca komik kecil guys. Aku seneng ngelihat itu sampai akhirnya ngebayangin komik mayat menjadi udah gak mahal masalah juga. banget gitu. dan Enggak, kan stop dulu waktu membaca kecil kan juga komik. paman tuh nggak sengaja lagi Ah, dulu jalan-jalan tuh sama ibu kerjaannya saya itu aku di kan suka depan baca buku. kecelakaan. Aku Hmm. sering Dan ke ya toko mohon maaf buku, korbannya lagi dibawa baca pakai komik, mobil baca buku buka. gitu. Hmm. Kan Satu dulu cuma kan ditutupin dengan hiburannya itu kan beberapa anak kecil koran kan, dan anak kecil isinya kan sekarang ada apa sih hermes, hiburannya segala macam. udah banyak Itu sih banget apa-apa. gitu. Kalau dulu Masa kan masih kayak kecil juga. terbatas. Jadi Karena bapak ibu kan latar belakangnya medis juga. Oh, pantes. aku senang Jadi banget dari baca buku, rumah kayak gitu pergi sudah ke toko buku, jadi terus ya pergi ke beberapa bahan perpustakaan, bacaan toko gitu buku, tentang terus kayak kesehatan. Saya ngeliat baca komik. misalkan dulu dipinjemin Thank you software kan kita Kak, masih pakai makasih komputer ya. tuh. Mm-mm. Dilihat itu tentang tubuh manusia gitu. Jadi saya nggak ada rasa takut sih. Saya malah lebih nggak tega sama binatang sebenarnya. Misalkan ngelihat kucing ketabrak lebih stres saya daripada Lebih stres ngeliat kucing ketabrak daripada manusia ketabrak ya. Ada kucing yang diracun ada kali ya. Waktu itu pernah ya kucing pada saya di depan gitu udah kejut-kejut mau meninggal. Itu saya 3 hari nggak bisa tidur. Iya. Kebayang sih kalau kucing sih betul sih. Tapi nggak tega. Si Iya. info Sebelum lanjut videonya gue mau kasih informasi kalau gue buka
Ciin vokal outfit Ya, buat di ruang ladies. Tadi katanya mau pakai Mionik pink. anak kecil. Ya, Thank duduk you Kak sendiri. Rapa, Di ruang makasih mayat ya. atau di mana? di ruang jenazahnya waktu itu memang. Gimana ceritanya? Jadi kan memang ada anak ini tuh sudah lama hilang karena dia lagi main sama teman-temannya, terus dia entah dia salah jalan atau gimana dia kecebur di sungai. Nah, patut saya terima itu si ibunya ini dalam keadaan sedih banget ibunya ini. Karena si anak ini beberapa hari sebelumnya itu sudah minta boneka, kayak boneka mainan di pasar itu. Dibawainlah sama ibunya. Saya dikasih tahu sama salah satu anggota keluarganya, kasihan si ibunya ini stres. Katanya selama beberapa hari nunggu si anak ini, itu nunggu di ruang tamu sambil ngekepin si bonekanya itu. Terus ngomong sendiri, adek pulang ya, ini ibu udah Kasihan beliin loh banget, sumpah. bonekanya. Adek pulang, gak lama jasadnya ketemu, itu cuma diminta supaya ini dimakamkan sama si anak ini. Tapi jangan dalam posisi masih dibungkus gitu. Katanya biar anaknya bisa main gitu. Mungkin ibunya juga masih shock, mas. Dibukain ya dok, jadi biar anak ini bisa main. Saya sih iyain aja. Terus sama si ibu ini juga diberikan baju sama sepatu. Nah, sementara kita lagi merawat si jenazah ini, karena kebetulan memang mau ditaruh dalam peti dulu. Kita pakein lah baju. Nah sebelumnya itu kan memang bonekanya udah saya lepas-lepasin. Heeh. Saya dengar suara kayak kletak gitu. Waduh. Saya lihat, loh kok bonekanya tuh dalam posisi tadinya kan tidur gini. Kok ketekuk begini? Jadi dia kayak Nah, duduk bonekanya gitu duduk. dari tidur. Bonekanya terus yang, duduk. yang tipe bisa ditekuk badannya gitu. Heeh. Udah, terus nggak lama, saya lihat lagi kletak lagi. Loh kok udah di bawah, gitu, di lantai. Oh, dia jatuh. Ya jatuh tapi dalam posisi duduk sempurna gini. Oke, kayak apa namanya? Kayak ada yang naruh ya? Kayak ada yang naruh di lantai gitu. Dan ada beberapa aksesoris di boneka ini yang tadinya di pinggir itu sudah terpasang di bonekanya. Enggak Oh, nggak sih. mungkin Tapi sih. itu kayak ya kan saya sama Aksesorisnya tim harus fokus sama kepasang si sendiri jasad tuh. ini. Berarti itu nggak cuma Iya, sendiri gitu. ngalamin. Ya ada yang lihat juga. Semuanya juga ngeh bahwa Iya. kayaknya itu gerak deh gitu. Waktu itu yang nggak sih yang lihat saya pertama saya gitu saya ngeliat gitu. Tapi waktu teman saya bilang itu kayaknya pindah ya, saya tenangin enggak lah paling jatuh gitu. Padahal gemeteran juga tuh ya. Enggak, saya mikir ya udah mungkin si anak ini itu pengen main sebentar lah dengan mainan ini atau siapapun lah itu. Ya kan nggak bisa ngeliat, saya nggak tahu ini siapa. Iya. Tapi pas saya taruh bonekanya itu di petinya anak ini ya saya bilang, adek udah ya gitu, ini kan udah dapat boneka, udah dapat baju cantik, rambutnya adek juga udah kita hias, saya bilang udah pakai sepatu sama ibu. Sekarang yang ikhlas ya, abis ini adek ikut ibu pulang. Saya bilang gitu, adek yang tenang ya, yang ikhlas ya gitu. Nanti juga semoga ibu nggak sedih lagi. Kasihan banget sih. Umur berapa itu? Itu umurnya ya masih 4, kecil lah, ya usia SD awal. Udah sedih banget. Jadi dia tuh lagi apa sih? Lagi jalan di kali. Lagi main sama teman-temannya. Di Thank you Kak Di Widi sekitar 12. rumahnya Makasih memang ya. dari tempat dia main itu deket sama kali gitu. Dan mungkin katanya lagi main tak umpet atau gimana, dia mau cari tempat sembunyi turun ke bawah gitu. Tapi Karena jujur sempat petak lihat, umpet bahaya banget terakhir sih. itu ke Kalau arah kayak sungai masih itu anak deh. kecil gitu. Terus akhirnya apa? Pasti Tenggelam. mereka Karena dalam. take it Tenggelam, karena very kok dicari-cari seriously sampai gitu kan. malam, Jadi sampai pasti mereka kan cari teman-temannya tempat yang pada benar-benar nunggu, kayak sedih banget. gak mau Ya, ketahuan ketemu teman. anak ini Tapi kayak pulang. nggak mikir Udah kalau nyari-nyari, bilang kayak nggak ke tahu arah kalau situ. misalkan Wah, kayak ternyata jangan tuh tempatnya bahaya kepleset banget. atau gimana terus Ngerti nggak sih? jatuh. Carilah. Kasihan banget Nanti sumpah. ketemu Bener. udah nggak ada. Tapi nggak bisa berenang berarti ya. Kalau kayak gitu Nggak bisa bisa. dihindari nggak sih dengan berenang gitu? Harus. Sama Wah, gitu. kok misalkan arusnya ada susah, Hmm. arusnya sudah Deras ya? deras itu Susah ya? Mas. Apalagi kan kok di sungai itu suka ada pusaran air di bawah. Oh, nyedot gitu ya. Iya, ada beberapa daerah itu memang yang katanya ada pusaran airnya. Nah itu makanya harus yang sudah berpengalaman, tim SAR gitu, harus pakai equipment juga. Nggak boleh sembarangan orang kecebur di kali gitu kita main loncat gitu. Iya, tenang guys, Bisa kita jadi aku banget. guys Kita nggak mainin tahu di bawah keran. itu ada apa. Untuk kasus anak Tenang, ini berarti tenang. ketika ditangani dokter forensik untuk memastikan bahwa kematiannya memang wajar karena kepleset gitu. Ya kita lihat itu ada luka-luka lain nggak yang mengarah ke tindak pidana. Gitu. Oh. Terus juga ada bener nggak nih itu ciri-cirinya anak ini yang memang benar anaknya waktu itu. Oke. Kalau ciri-ciri yang orang ini tenggelamkan, katakan anak kecil lah ditenggelamkan, itu memang ada yang khas atau tidak? Karena ini sebodohnya aku aja ya. Ya. Kalau ditenggelamin lah katakanlah kepalanya
Tenggelamin gini. Ah, Dia kan matinya juga sama-sama kehabisan napas karena di dalam air kan. oh ya. Ada nggak indikasi bahwa ini mah ditahan orang nih gitu? Oh, apa sih ada tanda-tanda Tenang, Mas perlawanan Gifar, sama ada kenapa? bekas untuk menyerangnya. Kamu tanda-tanda perlawanan takut tuh maksudnya mau Ya aku dia pasti kan ganti. ya mungkin nyoba nyakar, nyoba melawan si pelakunya ini gitu. Itu tadi masih tidak ada kejahatan yang sempurna. nggak akan ada kejahatan Tidak yang akan ada sempurna. kejahatan yang sempurna. Pasti entah gimana caranya saat kejahatan itu sudah saatnya terungkap, udah pasti akan terungkap. Karena ada yang di seri yang saya tonton tuh Ya, sampai dia nemuin serpihan kulit di kuku ya korban. Itu bisa gitu juga berarti. bisa. Dan itu beberapa kali emang saya ketemu. Oh iya. Ya. Ya, serpihan kulit cuy di kuku cuy. Coba kalau gitu di mute, jangan Kelihatannya dengerin wajar. Mas Gifar. Di kuku Gua ada takut. serpihan kulit si pelaku. Serpihan kulit Tapi kulit. biasanya itu Ih, tanda kematian nggak wajarnya maunya jelas. juga gitu ya. Kayak tanda ya nyuwun sewu kayak cekian gitu kita pasti ada. Dan itu di kerok bawah kukunya ada apa namanya sel-sel epitel, jadi permukaan kulitnya kita ini kelihatan sel-selnya ada di situ. Jadi meskipun si penjahatnya itu udah ngerapin itu kuku, tetap akan kelihatan juga. Pasti akan kelihatan. Misalkan taruhlah si penjahatnya ini dibersihkan dengan sedemikian rupa lah gitu. Pasti akan ketahuan entah gimana caranya. Tuh ya, jangan bunuh orang ya. Buat nonton. Dulu guru saya bilang gini mas, Iya, misalkan ada jangan dong. satu pembunuhan nih gitu yang terlalu sempurna, terlalu bagus, justru akan ketahuan gini, ini pasti orangnya ngerti apa yang dia lakukan, entah dia tenaga medis atau apa, pasti tahu gitu. Nah orang terdekat dia ini siapa? Nah, ketahuan kan akhirnya dicurigain gitu. Tetap meskipun kita ngerti sekalipun. Ya, Intinya kayak kejahatan Oke. nggak ada yang sempurna. Ada pasien yang jantungnya hilang. Apa tuh maksud itu? kalau itu kasusnya sebenarnya di luar mas. Oh, di luar, oke. Saya waktu itu dikasih apa ya laporannya lah gitu, Jantungnya jadi hilang. dikasih pesan gitu sama salah seorang rekan saya, ini ada kasus, saya mohon kamu memaparkannya ini itu hati-hati karena ini dari kelompok semacam cult yang masih ada Sekte. sampai sekarang ya. Maksudnya kamu hati-hati ya gitu kan, memang Oke. masih ada. Jadi gue kebawa-bawa. terus Terus saya baca itu laporannya ya emang ngeri, emang ada tanda yang mengarah ke ritual gitu. Jadi ada orang sudah meninggal dan jantungnya diambil untuk dijadikan sebuah ritual. Ritual ya. Apa tanda-tanda bahwa pengambilan jantung ini arahnya ke ritual? Oh, Yang kayaknya pertama yang ini saya bocet. baca di laporannya itu nggak berpengalaman gitu, dan beda dengan orang yang ngerti medis, dia nggak tahu anatomi gitu. Apa? Maksudnya jadi kayak kebelekan Berantakan sembarangan, berantakan aja ya. Wah, aku rapi ya kalau mengambil jantung ya. Terus saya sampai Harus bercanda, telaten ya. teman saya sampai bercanda yang bilang, ada kata kamu yang ngelakuin, ya saya tahu potongannya rapi kan, dengan dokter forensik yang ngelakuin ini, masalahnya ini berantakan dan ini tujuannya cuma satu gitu, masa sih cuman ya jantungnya aja yang diambil gitu, motongnya juga asal-asalan. Kalau kita jadi dokter forensik, kalau kan ada tuh ya motong rapi gitu kasus-kasus serem lagi yang gak sih guys? keluarga atau polisi minta diotopsi. Ya betul. Oke. Apa artinya otopsi ini? Maksudnya kepala kita kan cuma dibelek aja kan? Iya. Maksudnya apa yang dilakukan ketika otopsi? Kalau gampang itu otopsi itu kita melakukan operasi ke orang yang sudah meninggal di semua rongga tubuh, kepala, dada, perut, sama panggul. Meskipun kita nggak tahu penyebab kematiannya apa, katakanlah polisi kan ngelihat ini orang kayak matinya nggak wajar deh. Ya. Coba dokter forensik tolong otopsi dong gitu. Ya. Jadi di seluruhnya di black semua. Oh ya, walaupun misalkan kayak sebenarnya sih cara kematiannya nggak wajar. Kalau sebab kematian itu baru bisa ketahuan kalau sudah diotopsi. Oke, cara kematian Cara ya. kematian. Nah, pasti polisi itu ngasih tahu ini ketemunya di sini nih gitu. Misalkan ketemu daerah ini ada luka-luka di sini, rumahnya dalam keadaan seperti ini atau gimana, kita mulai terarah. Tapi yang namanya otopsi tetap harus semua diperiksa, semua organ satu persatu. Nah, itu dia tuh. Semua organ diperiksa satu persatu tuh gimana tuh teknisnya? Jadi kepala dulu. Biasanya kita mulai dari rongga bawah dulu. Rongga bawah dulu nih black nih. Tergantung. Buka kan? Terus Isi gitu kan. ya permisi dulu kayak orang mau operasi isi ya Pak, Bu dibuka ya gitu. Oke, terus. Nah, terus ya tergantung kasusnya gitu. Kalau pada kasus tertentu khusus misalkan orang yang lukanya itu kena jeratan di leher, biasa leher itu terakhir.
pasti bawah dulu. Karena Jadi kan misalkan otot yang kita hidup ini, orang hidup kan otot ini pasti ada lehernya nih, Iya. ada Aku lagi darah-darahnya. fokus banget loh. Aku Biar kayak darahnya lagi tuh hilang literally aku dulu. lagi kayak Oh. dengerin Biar kelas. lebih bersih dan bisa kita periksa. Oke, jadi membuka rongga untuk menurunkan darah. Ya. Oke, buka nih udah nih. Ya, Apa yang dilihat? yang pertama dilihat dulu nih jantung gitu. Kita ngelihat secara sekilas ini ada nggak kira-kira organ yang rusak, yang kena misalkan kerasan tajam, ada nggak kira-kira organ yang memar tapi baru sekilas gitu. Nanti baru satu-satu organ diambil jantung, terus sampai habis itu paru-paru. Diambil terus dibalikin lagi nanti. Itu diperiksa aja maksudnya. Jadi Mm-mm. diambil di jantung nih, Ya, diperiksa, diperiksa. dilihat gitu. Ya, dilihat, diperiksa, Astaga. terus kira-kira rongga jantungnya gimana, bagian dalamnya gimana, dipotong juga gitu. Oh iya. Dioperasi secara utuh. Itu berdarah nggak? Apa udah nggak ada darah kalau udah mati gitu? Beku. Ada, tapi darahnya itu rembes aja, karena kan jantungnya udah nggak detak nih. Heeh. Jadi darahnya paling rembes, ya kita bersihkan sedikit sampai semua organnya bersih, baru kita periksa, kita lihat. Oh, jadi kalau misalnya dia mati karena keracunan, jantungnya tetap harus dilihat. Oh tetap, karena entah itu keracunan atau misalkan kekerasan tajam ditusuk atau kekerasan tumpul dipukul bagian kepala, tubuh ini kan satu kesatuan sistem organ. Kekerasan di kepala, tanda yang lain tuh pasti kelihatan juga di organ yang lain. Misalkan di kepala, terus dia jadi nggak bisa napas gara-gara otaknya bengkak, kena batang otak, pasti kan paru-parunya nanti kelihatan paru-parunya bengkak lah, ada cairan di dalam saluran napasnya gitu. Oh, jadi semuanya berkesinambungan sehingga harus dibongkar semua. Ya, demikian juga nanti kita ngeliat ada tanda yang aneh nggak di organ lain gitu. Pernah nemu ada tanda yang lain. Jadi katakanlah polisi bilang sebab kematiannya kayaknya ini deh, tapi ketika di forensik, oh enggak ternyata ini. Pernah. Pernah. Sering nggak sih? Apa tuh? Tapi nggak terlalu beda jauh juga sih, karena waktu itu dipukulnya di bagian teguk sini, Iya. makanya hati-hati ya dengan bagian kepala sini, nggak boleh main-main. Iya. Itu saya ketemu pendarahannya tuh ternyata fokusnya tuh di pendarahan di sebelah sini. Ada salah satu pembuluh darah di tulang belakang ini yang pecah Ketika dipukul ketika dipukul. sehingga meninggal. Iya. Itu pelakunya memang niat meninggal, Tuh mau ngebunuh atau emang tuh nggak sengaja lagi dimimpiin tuh nanti main? katanya. Itu agak ya miris sebenarnya karena emosi sesaat Oh. gara-gara aduh. bercanda kelewatan dan dipukul. Keluarga berarti. Itu teman. Aduh. Penjara dong pasti kan? Ya pasti. Dan dianggap itu berencana karena dia sudah memegang Iya. senjata itu. Oh, pakai senjata juga? Iya. Itu kayak niat deh kalau kayak gitu. Nggak, saya bercanda sih Pak Polisi. Saya mau megang pentungan ini. Niatnya mau gelitikin doang. Oke, ini pernah ada mayat masuk, terus katanya meninggal, tapi ternyata berkat dokter forensik ketahuan dia dikubur hidup-hidup. Oh itu juga salah satu contoh kasus di luar juga. Oke, gimana tuh? Jadi ada kasus, nah ini menarik kan, ini menunjukkan bagaimana orang itu misalkan di rumah sakit, itu kenapa misalkan dia meninggal, nggak langsung dibawa ke kamar jenazah, Oh, menghindari yang namanya mati suri. Bang Radit mungkin Iya sih. dulu ada ketakutan ya teman-temannya, gimana misalkan aku meninggal dunia, terus aku sudah dikubur, Atau hidup lagi, sebenarnya hidup masih lagi dalam, wah, belum gimana iya. oke. Banyak Nah, gak itu sih kayak caranya, gitu. Thank you Kak Irfan, makasih pastikan ya. kematiannya. Nah kasus ini terjadinya itu karena terlalu tergesa-gesa dianggap sudah meninggal, jasadnya dikubur dan dikuburnya itu di peti. Hmm. Terus lagi di peti itu ternyata nggak lama kemudian ada kasus lain, meninggalnya tiba-tiba kok kasusnya sama, orang yang sehat nggak apa-apa, ternyata ada lalat sese Sese bikin itu, tidur. bikin tidur, dan si korban ini yang kedua ini dibawa ke rumah sakit, dia sehat lagi. Nah keluarganya langsung ketakutan kan, mikir wah jangan-jangan yang udah dikubur ini dia Hidup lagi. hidup lagi. Digali lah, begitu dibuka ya kelihatan itu yang namanya peti itu udah penuh cakaran, itu kuku tuh udah lepas semua, nancep ke ke God. petinya itu, ujung-ujungnya itu udah remuk. Terus juga dia tuh ketemunya tuh dengan kelihatan ya mungkin dengan kayak di dering gitu ya, mukanya udah teriak gitu, mukanya masih kebuka gitu. Wah, Dan sedih itu banget. nggak cuma di banget. petinya aja, tapi dia juga nyakarin dirinya sendiri waktu dia ketakutan itu. Karena Oh my bisa God. dibayangin ya perasaan dia ya. Pasti Kan dia sih. kan buat dia kan dia tidur. Iya tidur. Bangun, panik ya kan? Itu. Bingung Pasti kan? sih. Gak gelap kan? Dia nggak tahu itu apa kan sebenarnya. Bahkan mungkin dia nggak tahu dia dikubur. Nah Iya kan? itu iya. Nggak ketahuan.
Dan itu kan sudah dikuburnya beberapa hari, dan waktu diperiksa lagi nih baru meninggalnya tuh antara 24 sampai 48 jam. Jadi selama berhari-hari itu dia di dalam peti itu berusaha Gila, nyakarin, itu stres berusaha banget keluar. sih. Oh berarti masih Kayak ada kalau aja 5 lebih cepat jam bisa sih ya selamat ya. udah berarti. lah, Iya, kalau 24 andai kata jam sadar atau lebih cepat. 48 jam. Tapi tenang aja kok, sekarang Stres ini kan banget sih. ya ilmu Tenang aja kedokteran kok, sudah tenang aja kok ya. sudah maju, mudah-mudahan gak kejadian lagi seperti itu. Iya, Pasti kan iya. dipastikan dulu tanda kematiannya. Thank you Kak Rapa, makasih ya. Dua hari ditaruh di ruang mayat gitu kan? Oh Bukan enggak, karena itu kan? dilihat tanda pasti kematian. Tanda pasti 5 kematian jam itu juga apa? udah Detak jantung banget. sudah tidak ada ya? Itu tanda kematian klinis. Ah. Itu biasa dinyatakan udah meninggal nih, pasien meninggal. Pastikan dibawa dulu ke ruang pemulasaraan. Mm-mm. Itu ditunggu selama 1 sampai 2 jam. Dilihat nih, lebam mayatnya udah keluar belum? Oh. Terus KU mayatnya sudah ada belum? Nah, itu tanda pasti kematian. Kalau udah pasti ya baru dibawa ke kamar jenazah untuk kemudian perawatan jenazah sesuai dengan permintaan keluarga. Masih sedih nggak sih dok kayak ngelihat mayat? Apa kan pasti ngelihat keluarga nangis? Oh, iya. Masih itu masih ya? Pasti ya berat lah Mas. Masih ya? Anda kirain karena Masih karena ya. udah terlalu lama udah disincentivize Thank gitu loh, you udah Mas kayak ngerasa Kifar. Oh enggak Bang, enggak ya berat. tetap ya. Apalagi kalau saya korbannya anak kecil dan saya harus ngadapin keluarganya. Iya lagi kalau anak kecil Waduh, tuh, berat banget. wah Iya, berat iya, iya. banget Apalagi kalau pasti. misalnya saya harus membalikan barang-barangnya. Iya. Kayak iya. dulu ada anak antara SMP SMA lah gitu, masih remaja, dia kecelakaan, saya membalikan tas sekolahnya itu Oh ke my, keluarga. Iya, nangis banget sih pasti sih. Iya. Iya. Ini bener apa itu enggak nih? sedih banget saya. Ada mayat mengucapkan terima kasih. Hah? Oh, Apa ini? Ada mayat ucapin terima kasih. nah ini salah satu pengalaman yang pribadi saya nggak bisa saya jelaskan secara medis Oke. ilmiah. Oke. Kadang-kadang misalkan setelah saya otopsi atau saya rawat, saya ngelihat itu sosok yang Iya. menyerupai mirip-mirip lah dengan si korbannya ini. Oh, sorry. Tapi ya nggak pernah dalam keadaan, ya beberapa ada sedih, marah gitu ada, tapi misalkan mengucapkan terima kasihnya tuh biasa ngeliatnya senyum gitu, sudah pergi. Itu dalam mimpi atau wujudnya hadir? Wujudnya hadir dan nggak cuma saya yang ngelihat, suami saya juga ngelihat. Oh, Aduh merinding gue. Jadi habis Aduh. ada otopsi, saya lagi tiduran, saya ngeliat tuh ada yang berdiri, saya kira suami ya nih atau siapa. Ngeliat ke atas, cuman lihat ke atas, saya ke bawah gini, senyum, sudah pergi. oh my. Habis otopsi. Emang Habis. boleh tiduran di ruang Oh jenazah? itu udah di rumah. Masih tidak lanjut. Masa nih? Tahu sih Mas. Menakutkannya lanjut. karena ada penyakitnya justru. Bukan ya. Sama suami lagi. Tiduran di ruang jenazah. Terus gak lama suami datengin gitu. Ya suami udah tahu lah ya ngomongnya, kamu tadi baru nanganin kasus apa? Saya cerita kasusnya ini. Terus suami ngomong korbannya jenis kelaminnya ini ya. Usianya antara sekian sampai sekian ya. Loh, kamu tahu kenapa? Kamu bisa tahu? Ya tadi aku lihat ada sosok yang keluar dari kamar kamu. Karena waktu itu posisinya suami masih kerja di ruang tengah. Keluar terus nembus tembok udah. Ya Oh my Allah. god. Minimal buka pintu kayak nabrak Nembus. tembok aja lu. Iya, sumpah. Itu berapa kali kayak gitu? Beberapa kali lah. Berapa Ada yang kali? suami ngeliatnya Sekali itu ya udah kayak di depan pintu, ada yang lihatnya tuh di dalam mobilnya saya gitu juga ada. Hah? Itu apakah Di ini mobil pengalaman serem yang banget lazim sih. Aku bisa di lagi antara sumpah dokter kalau forensik kayak lain di atau mobil tuh enggak? serem banget. Oh guys. beda-beda sih, kan ada yang mungkin juga sama, ada yang enggak. Tapi biasanya ada dokter forensik biasanya mengalami ini. Beberapa teman saya ada yang cerita yang sama. Kalau penunggu kamar jenazah juga pasti banyak ceritanya. Oh ya, Pasti ya penjaga itu. kamar jenazah ya. Apa yang paling chaos tuh, paling serem? Paling serem itu waktu saya lagi nanganin kasus memang penemuan jenazah yang jelas banget tuh penganiayaan. Hmm. Dan itu sudah beberapa hari. Terus saya ngelihat itu, waktu itu memang zaman COVID ya. Iya. Teman saya lagi nyantai-nyantai duduk di depan kamar jenazah gitu. Tapi posisinya tuh membelakangi ke arah sana. Saya tegur, "Loh, Mas, kok di sini bukannya mau otopsi di dalam?" Gitu. Dia diam aja cuma ngeliatin ke arah serem sana banget gitu. itu. Saya masuk gitu, saya ganti baju hazmat segala macam. Begitu saya masuk kamar jenazah, teman saya itu Di lagi dalam. nyiapin alat. Tuh terus kan, dia sudah di pakai dalam baju. pasti banget. Ternyata dia menyerupai. Jadi tuh nggak tahu itu siapa. Oh, berarti emang bener ya ada yang kayak gitu-gitu ya pasti ya kalau di. Terus sempat saya tes nih, jangan-jangan dia buru-buru masuk, ganti baju, terus langsung nyiapin alat. Saya tanya,
Mas udah lama di sini nggak gitu, lagi nyiapin alat. Udah dok, udah dari jam sekian tadi, kira-kira 1 jam lalu. Oh gitu. Emang kenapa dok? Enggak apa-apa. Daripada saya cerita nanti bugar atau Iya, malah nggak Thank jadi you ya. Mas Ih, Gifar, serem makasih sih. ya. Tapi yang menyerupai itu emang banyak sih. Ya, Ada teman saya yang bapaknya Mungkin meninggal ke barat, juga pas dia setuju. pulang ke rumah, Optimis eh, banget apa ya namanya, lihat positif bapaknya di depan pintu. yes. oh Di depan pintu kamar. Iya. Kamar dia tempat meninggalnya dia itu juga banyak ya cerita-cerita kayak gitu. Oke, terus ada pernah, ini aneh juga nih. Diduga korban santet. ya. Meninggal di kos-kosan dalam keadaan tubuh seperti sudah meninggal berhari-hari. Thank Oh, you. iya. Padahal kematiannya Kak belum nyampe setengah hari. WD12. Itu mesti Makasih gimana? ya. Jadi itu kasusnya pernah saya share juga, itu Heeh. memang diduga sakit, Oke. sakit. Terus waktu kematiannya itu iya belum ada 24 jam waktu dibawa. Nah, yang saya temukan itu ada belatung. Karena memang dia mengeluh sakit. Ada temannya juga pertemuan saya seperti ini, ada masuk kamarnya lagi. Berarti kan ada bukti dia meninggalnya itu belum ada 24 jam. Oke. Tapi saat itu ya si keluarga ini bilang, saya ceritain ini ke dokter cuman buat ya biar dokter tahu Thank you gitu. Kak Oke, WD12. Biar ya jadi pelajaran buat kita semua gitu. Jangan jadi pelakor. Ya pokoknya kebahagiaan yang kita dapat dengan Oke. menyakiti orang lain Allah. pasti udah juga. Ya, Apa gitu. ini Tapi tiba-tiba yang jangan paling jadi. kejadian si perempuan ini membuat banyak orang sakit hati dengan cara seperti ini. Gitu. Berarti dia kelihatan bahwa, bukan kelihatan, maksudnya dari laporan orang, Hah? terutama ada yang ngelihat dia sehari sebelumnya keluar kamar ngambil minum itu ya. Ngambil pesanan Ngambil pesanan GoFood gitu kali ya. Mhm. Tapi itu bisa dibuktikan oleh banyak orang di sana. Ada rekaman CCTV yang dia Ada keluarkan. rekaman CCTV ya? Ada rekaman CCTV dia keluar ngambil Iya, barang. keluar. Karena kalau buat polisi juga mencurigakan kan, Iya. ini nggak wajar kan? Heeh. Makanya ditelusuri. Terus waktu itu dilihat kan, ini kira-kira meninggalnya kapan? Oh kemarin tuh si penjaga kosannya tuh sempat ngeliat dan emang ada rekamannya dia keluar. Gitu. Ada rekaman keluar nih, Ambil CCTV dia makanan, masuk, udah gitu. balik lagi. Balik lagi. Tapi keesokan harinya, Itu sudah nggak ada oke, berarti dia Kesamuran meninggal di sangat dalam kamar wow. kosan. di dalam kamar kosannya. Benar, Meninggal setuju. dalam kamar Daripada kosan. kalian malah makin parah ini ya, kayak nanti kalian makin gak bisa tidur. Aku juga agak takut jujur. Ya kita lanjutin besok ya teman-teman. Besok video call, siapa yang video call aku bacain podium dulu deh, nanti kalian makin nggak bisa tidur loh. Oke, aku bacain yang ke-8 ada Kak Wahyu Afif, makasih ya. Terus 7 ada Nathan, 6 ada Kak Syafiq, 5 ada Kak Irfan, thank you Kak Noval, makasih ya. 4 ada Kak Rapa, si celana gajah, 3 ada Kak Andri Ngaidel, asik. Terus 2 berubah bentar 5 ada Kak yaudah aku ulangin deh, kok berubah. Yang ke-8 ada Kak Wahyu, terus 6 ada Nathan, 7 ada Kak Syafiq, 6 ada Kak Rapa, 5 ada Kak Andri, 4 ada Kak Irfan, 3 ada Mas Gifar, 2 ada Kak WD12, 1 ada Kak Nafa, yay. Thank you. Bisa selfie sekarang. Aku mau foto pakai jeruk ah. Manage. Tapi ini kalian bisa lihat semua ya. Lucu banget. Oke. Terus mau baca.
Oke. Terima kasih semuanya. Tadi aku udah kirim selfie juga loh. Aku baru update. Aku baru update aplikasi terus nanti sekarang ada selfie. Tapi ya sedihnya adalah selfie bisa dilihat. Tapi nggak apa-apa karena kan itu buat nomor 1 tapi it's okay. Semoga nanti kita bisa see you VC besok teman-teman. See you juga Bakudan sama VC minggu ini. Dadah, see you, makasih. Selamat istirahat, semoga bisa tidur ya teman-teman ya semuanya. Dadah.